Tentu tak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun, rasanya beruntung sekali bisa berkunjung. Liburan kali ini, kami mengetahui sesuatu. Tak terasa, ayah sudah menyandang nama kakek. Kini ia telah memiliki seorang cucu. Saat itulah tatapan keanehan itu datang. Anak kecil tadi itu lucu. Siapa namanya? Itu Alia, Kek. Cucu kakek. Alia. Wah, kok rotinya diiris-iris sih? Nggak pakai selai, Kek. Pun menyadarkan bahwa kakek sedang tidak baik-baik saja. Kek! Kakek! Kek! Akhirnya, kami mengetahui apa yang tengah terjadi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah disimakkan videonya? Yuk sama-sama kita bahas beberapa tipe dan karakter lansia. Check it out. Jadi, ada beberapa orang di sekitar lansia yang menganggap lansia menjadi beban karena kondisi lansia yang secara fisik menurun, sehingga harus membutuhkan bantuan orang lain. Kekerasan yang dialami lansia salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman orang di sekitar lansia terhadap lansia. Untuk memahami lansia, kita perlu memahami tipe lansia. Bagaimana memahami lansia? Menurut Nugroho, ada beberapa tipe lanjut usia. Yang pertama, tipe arif bijaksana. Yang dimaksud tipe arif bijaksana di sini adalah seseorang lansia yang kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, dan menjadi panutan. Dan yang kedua, tipe mandiri, yaitu mengganti kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan. Dan yang ketiga, tipe tidak puas. Konflik lahir batin menentang proses penuaan yang menyebabkan kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmania, kehilangan kekuasaan, status, teman yang disayanginya, pemarah, tidak sabaran, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. Dan yang kelima yaitu tipe pasrah, menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap terbitlah terang, mengikuti kegiatan beribadat, ringan kaki, pekerjaan apa saja dilakukan. Dan yang terakhir yaitu tipe bingung. Tipe bingung yang dialami lansia seperti sering kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, fasif, dan acuh tak acuh.
Selain itu, menurut Dr. Satya Juwana, ada 5 tipe psikologis lansia. Yang pertama, tipe konstruktif. Tipe lansia yang memiliki integritas baik, dapat menikmati hidup, toleransi tinggi, humoris, fleksibel, dan tahu diri. Dan yang kedua, ada tipe ketergantungan, yang dimana diterima dalam masyarakat tetapi pasif, tidak berambisi, masih tahu diri, tidak mempunyai inisiatif, senang dengan pensiun, banyak makan dan minum, tidak suka kerja, dan senang diajak berlibur. Yang ketiga, tipe defensif, yaitu lansia yang sering menolak bantuan emosional, memegang teguh pada kebiasaannya, takut menjadi tua, dan tidak menyukai pensiun. Selanjutnya, kita masuk pada tipe bermusuhan. Lansia yang sering menganggap orang lain sebagai penyebab kegagalan, banyak mengeluh, agresif, curiga, takut mati, iri pada yang muda, senang mengadu untung pada pekerjaan-pekerjaan. Dan yang terakhir, tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Tipe lansia yang kritis pada dirinya sendiri, tidak mempunyai ambisi, penurunan kondisi sosial dan ekonomi, perkawinan yang tidak bahagia tetapi dapat menerima proses penuaan, dan tidak iri terhadap yang muda, dan menganggap kematian sebagai kejadian yang membebaskan dari penderitaan. Dari beberapa pendapat tentang tipe lansia, secara umum dapat dipahami ada lansia yang tidak bermasalah secara psikologis dalam menjalani masa tuanya. Namun, ada lansia yang ternyata bermasalah dalam menjalani masa tuanya. Untuk itu, upaya kuratif kita dapat saja mengusahakannya dengan bantuan obat-obatan atau dengan bantuan alat kesehatan. Namun, untuk lansia yang bermasalah psikologisnya dalam menjalani masa tuanya, tentu lansia akan sangat sulit untuk diubah sikap dan perilakunya. Dengan memahami tipe lansia, kita pun dapat menyesuaikan diri agar dapat mendampingi lansia dengan baik dan benar. Ya, kakek menderita Alzheimer, dan ini sudah biasa di usia sepuh. Bapak dan ibu ingatkan saja kakek seandainya ada keliru ya. Dan satu lagi, kakek supaya banyak baca buku supaya memorinya terjaga. Ya Bu, Pak, ini bisa ya. Saya kan martabak apa? Kamu pas martabak? Enggak ya? Kakek? Halo? Pesan martabak kacang 1 porsi. Akan ada banyak peristiwa yang mereka lupakan menjelang hari tua. Dengan menjaganya sepenuh hati,
adalah salah satu bukti cinta kita kepadanya. Nah, setelah menonton video tadi, mungkin ada nih teman-teman yang masih bingung. Jika kita mundur sedikit ke belakang, sebenarnya apa sih lansia itu? Menurut World Health Organization atau WHO, lanjut usia atau lansia merupakan kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Manusia lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Oke, setelah mengetahui apa itu lansia, mungkin teman-teman juga pengen tahu apa sih itu karakter. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu karakter. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan. Yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap teman-teman udah paham ya sampai sini apa itu lansia dan apa itu karakter. Selain itu, terdapat juga berbagai macam permasalahan lansia. Yang pertama, kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi adalah masalah yang paling sering dialami saat lanjut usia. Hal ini disebabkan karena gigi sudah tidak bekerja secara optimal, sehingga proses mengunyah makanan pun tidak sempurna. Faktor lainnya juga bisa disebabkan karena penurunan fungsi kecap dan penciuman yang mengakibatkan nafsu makan turut menurun. Selanjutnya adalah penyakit penyerta. Semakin bertambah usia, maka seseorang akan mengalami penyakit penyerta, yaitu penyakit metabolik karena penurunan fungsi tubuh seperti hipertensi dan diabetes mellitus atau sebagai komplikasi dari penyakit lain yang diderita. Lansia juga rentan terkena osteoporosis, maka penting bagi mereka untuk rutin mengkonsumsi susu kalsium. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir menurun. Saat usia bertambah, kemampuan kognitif atau berpikir seseorang seringkali menurun. Bahkan tidak sedikit lansia yang mengalami demensia. Selanjutnya yaitu permasalahan psikis. Kehilangan pasangan hidup, teman-teman yang mulai berkurang, dan anak-anak yang sudah tidak tinggal serumah adalah beberapa faktor yang mempengaruhi psikis para lansia. Selain itu, beberapa lansia juga mengalami post-power syndrome atau kondisi di mana seseorang kehilangan posisi atau jabatan tertentu sehingga membuat ia merasa tidak dihargai atau dihormati, yang kadang menjadi pemicu masalah psikisnya. Kemudian munculnya penyakit yang membatasi gerak pun bisa jadi salah satu faktor pemicu frustasi karena lansia sudah tidak bisa seaktif dulu. Dan yang terakhir adalah dianggap tidak mandiri. Kerap kali dianggap tidak mandiri adalah permasalahan umum yang dialami lansia karena keluarga atau orang terdekat akan memperlakukan mereka seperti halnya anak kecil. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat lansia kehilangan kepercayaan dirinya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you for watching. Bye.